Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada hari ini. Selawat beserta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun Tuanku, Patik dengan penuh takjibnya, mohon ampuni limpah perkenan Tuanku untuk Patik menyampaikan pandangan dan kata bicara bagi tajuk sentuhan keibuan dalam membangunkan kemahiran insaniah di era digital. Ampun Tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Profesor Ejang Dr. Marniati, SEMKes, selaku Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia, teramat bangga pada hari ini dapat berhadir bersama dalam majelis anjuran daripada Faizuddin Center of Excellence dengan tema Strategik Mendidik Anak di Era Digital. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, di mana mereka sudah mengenali teknologi digital sejak mereka lahir. Anak-anak sekarang tumbuh bersama dengan kecanggihan teknologi, sehingga sangat mudah untuk mengakses informasi dimanapun, dari manapun, dan kapanpun. Dan hal inilah yang tentu menuntut kebijaksanaan dan kecakapan daripada orang tua dalam mendidik anak di era digitalisasi seperti sekarang ini. Mungkin kita ingat nasihat daripada Ali bin Abi Thalib mengatakan adalah ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nasihat ini sangatlah relevan dengan apa yang kita alami sekarang ini. Saya pun seorang ibu dengan 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri, dengan usia yang berbeda-beda. Usia anak pertama adalah 16 tahun, anak kedua 5 tahun, anak ketiga dan keempat si kembar usianya 2 tahun. Dan tentu punya satu kekhawatiran yang sama dengan ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian dalam mendidik anak. Namun ada strategi-strategi yang perlu kita pahami di dalam mendidik anak di era digitalisasi sekarang ini. Tentu yang pertama sekali orang tua harus memiliki kecakapan, kemahiran di dalam menggunakan media sosial, atau setidaknya orang tua mesti belajar mengetahui apa itu media teknologi, apa itu media sosial, dan bagaimana penggunaannya, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk seorang anak menggunakan media sosial, akses-akses apa saja yang anak boleh sehat untuk dilihat dan tidak sehat untuk dilihat, dan banyak media-media yang boleh menjadi benteng bagi orang tua untuk memfilter aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak. Ini adalah peranan yang paling penting bagi orang tua, adalah untuk perlu belajar dan cakap terhadap penggunaan teknologi informasi. Karena kita hidup di zaman teknologi informasi, tentu kita harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan zaman kita saat ini. Untuk itu, bagi seorang ibu perlu mengetahui sejumlah strategi-strategi di dalam mendidik anak. Yang pertama sekali adalah kita mesti berdamai dengan keadaan bahwa kita hidup di zaman digital sekarang ini, dan kita harus menerima serta memiliki kebijaksanaan di dalam mengawasi penggunaan media sosial untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah orang tua perlu belajar, perlu banyak paham tentang teknologi informasi, karena orang tua yang tidak memahami, tidak mengetahui tentang kemajuan teknologi akan sangat sulit untuk mengawasi ataupun membuat aturan-aturan tertentu kepada anak. Apalagi saat ini dengan serbuan media sosial yang begitu pesat, hadirnya Facebook, Instagram, blog, TikTok, dan media sosial lainnya yang membuat anak-anak
terpapar dengan hal-hal yang terkadang hal positif, namun juga terkadang paparan pada hal-hal yang negatif. Disinilah orang tua perlu belajar lebih banyak untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial sekarang ini. Yang kedua, orang tua juga perlu mengontrol berapa banyak waktu yang digunakan oleh anak di dalam menggunakan teknologi informasi. Anak di usia 0 sampai 2 tahun sebaiknya tidak terpapar dengan teknologi informasi karena anak di usia ini masih membutuhkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Anak-anak yang di usia 0 sampai 2 tahun perlu mengenali lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, perlu berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak dan adik dan sebagainya. Ini perlu interaksi yang lebih banyak secara nyata dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan di teknologi. Dan anak di usia 2 sampai 5 tahun dan itu sebaiknya pun ditentukan durasi bermain dengan teknologi tidak lebih daripada 2 jam sehari. Dan ini tentu sangat dibutuhkan adalah kebijaksanaan daripada ibu ataupun orang tua yang mendampingi anak di dalam mengawasi penggunaan media teknologi. Dan saya sendiri memiliki anak dengan usia 2 tahun dan 5 tahun tentu harus memiliki teknik dan cara yang berbeda di dalam memberi aturan-aturan di dalam penggunaan media teknologi. Dan kadang media teknologi ini pun memberi peranan positif yang amat luar biasa bagi anak kita. Anak-anak sekarang ini banyak belajar dari media teknologi, dari media digital. Mereka banyak belajar menghitung, belajar warna, mereka belajar tentang bagaimana berinteraksi juga dari media digital. Dan hal ini juga kita perlu memberi dukungan kepada anak-anak kita dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga adalah orang tua mesti memiliki tanggung jawab penuh dalam mendampingi anak menggunakan media digital. Bukan hanya ibu, tetapi ayah juga memiliki peranan yang penting di dalam mengasuh dan mengawasi anak dalam penggunaan media digital. Orang tua yang bertanggung jawab tentu harus mengontrol setiap situs yang digunakan atau yang dikunjungi oleh anak untuk memastikan anak kita tidak menelusuri website tertentu atau media-media tertentu yang tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, orang tua harus cerdas dan bijak untuk memilih beberapa software dan aplikasi untuk membantu penyaringan website atau media-media yang tidak positif dan tidak sehat bagi perkembangan anak kita. Oleh karena itu, di sini juga amat diperlukan tanggung jawab penuh antara ibu dan bapak dalam mengawasi anak-anak dalam penggunaan media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang terakhir adalah bagaimana orang tua harus mampu mengarahkan anak dalam penggunaan media sosial yang baik dan sehat. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengedukasi anak mana-mana yang boleh untuk digunakan dan mana-mana yang tidak boleh digunakan. Dan perlu juga bagi orang tua untuk membentuk dan meningkatkan self-control pada anak. Bagaimana orang tua mampu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan yang ada dalam diri anak dengan strategi dan teknik-teknik yang tidak menyakiti anak ataupun yang tidak disenangi oleh anak. Sehingga dengan terbentuknya self control yang baik di dalam diri anak, tentu anak akan mampu mengendalikan emosi-emosinya di dalam penggunaan media digital. Begitu juga orang tua yang sudah mampu melihat bahwa anaknya sudah bertanggung jawab dalam penggunaan media digital harus memberi kepercayaan
bahwa kita percaya anak kita mampu menggunakan media sosial dengan bijak, anak kita mampu menggunakan media digital lainnya dengan baik dan sehat. Dan kita berharap untuk melahirkan insan-insan yang punya kemahiran di era digital ini, tetapi juga punya karakter yang mulia, akhlak yang baik, dan perilaku yang baik dengan pribadi yang bijaksana. Dan semoga sharing pada hari ini dapat membantu informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam mendidik anak di era digitalisasi ini. Dan semoga juga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang memiliki kemahiran yang hebat di era digital ini, dan anak-anak yang bijak dalam menggunakan media sosial dengan baik. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.